bahwa hari ini materi kita akan kita mulai dengan materi permintaan atau sering dikatakan dengan demand, yang sering disingkat dengan D besar atau D kecil. Apa yang dikatakan dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta pada waktu, pada tempat, dan pada harga tertentu. Maka permintaan ini juga sering disebut sebagai si pembeli atau si konsumen. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi dari permintaan ini adalah yang pertama, yaitu harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang berkaitan. Nah, yang berkaitan ini bisa saja dia berupa barang substitusi ataupun barang komplementer. Kemudian selera masyarakat, kemudian pendapatan masyarakat, kemudian ekspektasi dari harga. Berikutnya adalah jumlah penduduk atau jumlah konsumen. Kemudian yang kita lihat adalah apa yang dikatakan dengan hukum dari permintaan ini. Hukum permintaan itu dinyatakan dengan jika harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Dengan asumsi yaitu ceteris paribus. Apa yang dikatakan dengan ceteris paribus? Oke, ceteris paribus ini adalah yaitu dikatakan sebuah asumsi di mana seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan ini dianggap tetap atau dianggap konstan, kecuali harga dari barang itu sendiri. Nah, kemudian yang mau kita lihat adalah bagaimana kurva dari permintaan ini. Kurva permintaan ini kita akan gambarkan, yaitu ini garis Q, ini garis P. Kalaulah kita anggap harga mula-mula sebesar P dan jumlah barang sebesar Q, maka ketika harga meningkat sesuai dengan hukumnya, jumlah barang yang diminta akan menurun, kita sebut saja sebesar Q1. Dan ketika harga turun sebesar P2, jumlah barang yang diminta akan meningkat sesuai hukumnya sebesar Q2. Maka kalau kita tarik garis kurvanya, kurva akan bergerak dari atas ke bawah atau dimulai dari kiri atas menuju kanan bawah. Inilah yang dikatakan dengan kurva permintaan, yang dikatakan dengan kurva yang berslope negatif. Artinya slope negatif itu kemiringan, bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah. Nah, berikutnya yang perlu kita lihat adalah maka fungsi dari permintaan atau sering dikatakan persamaan permintaan ini dirumuskan dengan QD sama dengan A dikurang B kali P. Ya. Nah, dengan rumus untuk mencari fungsi tersebut adalah di mana P dikurang P1 per P2 dikurang P1
sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Inilah rumus untuk mencari fungsi permintaan. Nah, yang berikutnya kita akan lihat perubahan kurva permintaan. Nah, perubahan kurva permintaan yang pertama, ketika terjadi perubahan kurva yang dikatakan dengan pergerakan kurva. Pergerakan kurva, kalau kita gambarkan pada garis kurva, di mana ini garis quantity, ini garis price. Kalaulah kita katakan ini adalah titik harga, mula-mula ini jumlah barang mula-mula, jika P dan Q kita katakan adalah titik A, ketika harga meningkat P1 sesuai hukum, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Kalaulah P1 Q1 kita katakan titik B, dan kemudian harga menurun sebesar P2, jumlah barang yang diminta akan meningkat sebesar Q2. Kalaulah P2 Q2 kita katakan titik C, maka kurva akan bergerak dari A ke B, atau dari A ke C, atau dari B ke C. Inilah yang dikatakan kurva permintaan. Nah, maka kalau dilihat apa penyebab ini terjadi, penyebabnya adalah yaitu bahwa harga barang itu sendiri mengalami perubahan, ya, berubah. Nah, berikutnya yang kedua, jika terjadi pergeseran kurva. Nah, jika terjadi pergeseran kurva, kalau kita gambarkan pada garis kurva, ini garis quantity, ini garis price-nya. Ketika harga, kita katakan saja harga mula-mula P dengan jumlah barang sebesar quantity, sebesar Q. Kalau saya tarik garis kurvanya, ini adalah kurva permintaannya. Ketika bergeser, kita katakanlah pergeserannya ke kanan. Kalaulah saya tarik garis koordinatnya, maka quantity meningkat sementara harga tetap, maka ini kita katakanlah permintaan yang pertama. Ketika kita geser ke sebelah kiri, saya akan tarik garis kurvanya, maka ini menjadi kurva kedua. Kita lihat, quantity menurun sementara harga pun tetap. Maka apa yang dikatakan di sini? Jika terjadi pergeseran kurva ke kanan, quantity akan meningkat sementara harga tetap. Dan jika terjadi pergeseran ke kiri, sebaliknya quantity menurun dan harga pun tetap. Nah, apa yang mau dikatakan? Maka jika kita lihat dari penyebabnya adalah penyebab ini terjadi yaitu semua faktor yang mempengaruhi dari permintaan ini itu nanti berubah kecuali harga barang itu sendiri yang tidak berubah. Nah, inilah materi untuk permintaan. Kalau kita lihat dari contoh soalnya, kita akan berikan contoh soal. Yang pertama, ketika diketahui sebuah harga pertama, kita katakanlah 15.000, di mana kuantiti yang diminta itu sebesar 100 kg. Dan ketika harga meningkat menjadi 16.000, maka kuantiti akan menurun sebesar 70 kg. Yang diminta ini adalah fungsi permintaannya. Nah, oke, kalau kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya tadi adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Maka kalau kita masukkan angkanya,
P dikurang P1 15.000 per P2 16.000 dikurang P1 adalah 15.000 sama dengan Q, karena tidak diketahui Q, yang diketahui adalah Q1 100 per Q2 diketahui 70 dikurang Q1 100. Maka kalau kita selesaikan terlebih dahulu, P dikurang 15.000 per 16.000 dikurang 15.000 itu adalah 1.000 sama dengan Q dikurang 100 per 70 dikurang 100 itu adalah min 30. Maka menyelesaikannya dengan cara mengalih silangkan. Kita mulai dari bawah, yaitu 1.000 Q dikurang 100.000 sama dengan, jika min 30 kali P maka itu hasilnya min 30P. Min kali min itu positif, 30 kali 15 itu adalah 450.000. Maka kalau kita selesaikan 1.000 Q sama dengan min 30P ditambah 450.000. Kalau ini pindah maka tanda juga akan berubah, ditambah 100.000. Maka hasilnya nanti adalah min 30P ditambah 550.000. Itu adalah 1.000 Q. Maka Q sama dengan min 30P ditambah 550.000 per 1.000. Ini kan sama halnya dengan min 30P per 1.000 ditambah 550.000 per 1.000. Nah, maka Q sama dengan, kalau ini kita bisa matikan, jadinya min 3 per 100 P ditambah, kalau ini bisa kita habiskan, 550. Nah, maka bisa lebih sederhana, yaitu Q sama dengan 3 dibagi 100 itu sama dengan 0,03P ditambah 550. Agar mencerminkan persamaan, maka Q sama dengan 550 dikurang 0,03P. Inilah hasilnya. Demikian untuk materi hari ini, yaitu permintaan dari materi ekonomi. Boleh dicoba, tapi jangan lupa klik like and share ya. Terima kasih.